Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang simpangan rata-rata. Nah, yang pertama tentang simpangan rata-rata data tunggal. Nah, ini merupakan rumus dari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata untuk data tunggal sama dengan 1/n dikali sigma xi min x bar dimutlakan I sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian untuk data berkelompok, simpangan rata-rata sama dengan sigma F dikali harga mutlak XI min X bar, ya, mulai I-nya sama dengan 1 sampai N per sigma F. Oke, langkah pertama adalah kita mencari rata-rata, ya. Rata-rata dari data kita 12 ditambah 14 tambah 31 dan seterusnya. Oke, dapatlah rata-ratanya 20,29. Nah, kemudian ya data ini Ibu buat dalam bentuk ke bawah supaya enak menyelesaikannya, ya. Nah, setelah dapat rata-rata, kita kurangkan data kita, ya, 12 dikurang dengan rata-rata. Rata-rata kita adalah 20,29. Kemudian seperti itu juga 14 dikurang 20,29, ya, 31 dikurang 20,29 dan seterusnya. Oke, ini adalah nilai setelah kita kurangkan, ya, data kemudian dikurangkan dengan rata-rata. Setelah itu kita buat harga mutlaknya. Artinya kalau negatif jadi positif. Negatif 8,29 menjadi 8,29, min 6,29 menjadi 6,29, ya. Jadi yang negatif saja, yang positif tetap. Oke, ini dia hasilnya, ya, artinya yang negatif kita positifkan, sedangkan yang positif tetap. Nah, kemudian kita cari jumlahnya. Jumlah dari 8,29 ditambah 6,29 ditambah 10,71 dan seterusnya sampai 6,29, ya. Jadi jumlahnya adalah 119,15. Maka simpangan rata-rata adalah 119,15 dibagi dengan N. N-nya adalah banyak datanya. Dihitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 8,51. Selanjutnya kita akan mempelajari simpangan rata-rata data berkelompok. Ini datanya, ini frekuensinya, totalnya 97. Ya kan? Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu berapa rata-ratanya. Kita ulang lagi, ya, cara mencari rata-rata, cara pengkodian, ya. Lihat frekuensi tertinggi yaitu 35, maka kelas 45 sampai 49 yang frekuensinya terbesar itu sebagai kelas yang kita tandain. Kemudian cari nilai tengah dari kelas ini adalah 47, ya. 45 tambah 49 dibagi 2, 47. Kemudian DI pada kelas ini adalah 0, ya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian yang di bawahnya 1, 2. Nah, kemudian kita kalikan FI kali DI, 4 kali negatif 3, ya. 4 kali negatif 3, kemudian 8 dikali negatif 2 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita cari berapa totalnya. Kita cari total dari FIDI atau sigmanya, ya, sama dengan sum negatif 12 ditambah min 6 tambah min 4 tambah 0 tambah 26 tambah 20. Oke, totalnya adalah 4. Ya kan? Nah, kemudian ya, hasil ini tadi 4 dikali 4 dikali dengan panjang interval 30 sampai 34.
itu ada 5 ya kan, atau 35 kurang 35. Jadi kali 5 kemudian dibagi dengan F-nya. F-nya adalah 97 ya, 97. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian hasil 0,2 ini kita tambah dengan nilai tengah ya, nilai tengah. Oke. Hasilnya adalah 47,20. Jadi rata-rata dari data ini adalah 47,20. Ini Bu, dari mana? Ini dari rumus yang telah kita pelajari ya, mencari rata-rata dengan cara pengkodian. Nah, kemudian sudah dapat rata-ratanya ya, ini rata-rata. Nah, kemudian ini Bu, bedakan ya, kuning untuk mencari rata-rata dan yang warna ungu mencari simpangan rata-rata. Nah, pertama kita harus tahu dulu nilai tengah dari masing-masing kelas ya. Ini 30 sampai 34 berarti 32 nilai tengahnya. Kemudian kita bisa menambahkan, tinggal tambahkan aja 32 ditambah 5 yang dari interval itu ya, interval kelas. Tambah 5 ya. Kita buat rumusnya, ditambah 5, kemudian oke. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Nah, kemudian setelah dapat nilai tengah ini kita kurangkan dengan rata-rata ya, sama dengan 32 dikurang rata-ratanya adalah 47,21. Oke, seperti itu juga seterusnya. 37 dikurang 47,21 ya, dan seterusnya. Oke, ini hasilnya. Setelah XI dikurang rata-rata, kemudian kita buat harga mutlaknya ya. Kalau negatif kita harga mutlakan, kita positifkan ya, dan seterusnya. Oke, ini dia ya, setelah harga mutlaknya. Kemudian harga mutlak tersebut kita kalikan dengan frekuensinya ya, kita kalikan dengan frekuensi 4 dikali 15,20, 10,20 dikali 8 ya, dan seterusnya kita kalikan. Nah, selanjutnya adalah kalau udah kita kalikan semua, kita cari jumlahnya ya, jumlahnya 60,82 ditambah 81,65 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya adalah setelah dapat totalnya, kita simpangan rata-rata itu adalah ini, total ini tadi dibagi dengan 445,15 dibagi dengan 97. Oke, jadi simpangan rata-ratanya adalah 4,59.